Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Daud Munafi, NIM 1918046. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas besar saya computer vision, yaitu klasifikasi jenis bunga, daisy, dandelion, dan tulip. Nah, langsung saja di sini. Oh ya, saya mendapat datasetnya itu dari Kaggle. Nah, jadi langsung saja di-download, kemudian diekstrak, dan nantinya di-upload ke Google Drive. Nah, berhubung ini sudah saya upload di Google Drive, di dalam folder si flowers ini terdapat 3 klasifikasi tadi. Nah, untuk yang pertama adalah daisy, kemudian dandelion, dan tulip. Nah, nantinya si folder ini akan dilatih untuk dari machine learningnya, kemudian nanti akan diklasifikasi seperti itu. Nah, langsung saja di sini saya menggunakan Google Colab untuk codingnya. Dinamai dulu daisy, dandelion, tulip, classification. Nah, seperti ini. Kemudian di sini langsung saja dikonekkan. Nah, untuk data flowers ini yang saya ambil dari Kaggle itu ada sekitar hampir 2000-an data. Nah, oke. Maka jika sudah terdapat tulisan RAM dan disk seperti ini, itu berarti si Google Colab-nya sudah terkoneksi dengan virtual machine. Nah, kemudian langsung saja ke ini. Nah, maka untuk tampilan awalnya seperti ini ketika belum di-mount ke Google Drive-nya. Nah, yang saya butuhin, saya mau nge-mounting data nih ke Google Drive-nya. Nah, maka bisa langsung klik di sini di mount drive. Kemudian dia akan meminta izin untuk connect ke Google Drive-nya. Langsung saja dikoneksikan. Nah, ini masih mounting Google Drive. Nah, ketika sudah hilang tadi di sini prosesnya di pojok kiri bawah ini, itu berarti sudah termounting. Nah, maka di sini ada drive, kemudian ada my drive. Nah, di dalam sini isinya apa-apa saja yang ada di dalam Google Drive. Nah, kemudian atau bisa juga menggunakan coding ini. Nah, nantinya si drive ini akan termount ke dalam sini. Dan konten, kemudian drive, direktorinya seperti itu. Nah, kenapa kok konten? Karena ini sudah base direktorinya. Nah, jadi ketika diklik ini, maka dia akan masuk ke dalam folder konten. Nah, kemudian ada drive. Nah, kemudian ada my drive. Langsung saja sebentar. Nah, langsung saja kita masuk ke coding yang kedua. Nah, di sini terdapat import OS. Nah, di sini terdapat import library OS. Nah, OS ini digunakan untuk mengakses directory seperti listdir, mkdir, kemudian untuk barangkali menghapus seperti itu, menghapus directory itu bisa. Nah, sini langsung saja saya jalankan. Nah, untuk directory-nya dia itu masuk ke dalam konten ini, kemudian ke drive, masuk ke drive, ke my drive, kemudian masuk ke dataset. Nah, dataset ada di sini. Nah, di dalam dataset itu masuk ke dalam folder flowers. Nah, masuk ke sini. Oke. Maka di dalam sini itu terdapat 3 folder. Nah, sama nih udah dandelion, daisy, dan tulip. Nah, ini di dalam sini untuk pembacaannya nanti itu berupa array. Nah, kemudian di bawahnya terdapat variabel train directory, train dir
seperti itu. Nah, di sini terdapat folder yang dimasukkan di atas tadi. Nah, maka nantinya untuk base directory dari trainingnya itu mengambil dari variabel traindir ini, dimana isinya adalah array dari 3 folder ini. Oke, sudah dijalankan, sukses. Lanjut ke coding yang ini. Nah, kemudian di sini terdapat library TensorFlow alias TF. Nah, untuk pemanggilannya nanti itu menggunakan TF. Nah, di sini saya untuk klasifikasi kemudian preprocessing itu menggunakan TensorFlow dan keras. Nah, jadi yang kedua di sini terdapat import matplotlib.pyplot alias PLT. Nah, untuk plotlib ini digunakan sebagai sarana visualisasi image-nya. Jadi untuk menampilkan image-nya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada library NumPy. Nah, untuk NumPy sendiri dia itu digunakan untuk perhitungan matematika, entah itu perhitungan matriks atau sebagainya lah. Nah, jadi ini menggunakan NumPy. Kemudian lanjut matplotlib.image. Nah, untuk matplotlib.image ini nantinya akan digunakan pada saat dia itu setelah training model. Nah, jadi setelah ada preprocessing data itu nanti terdapat fitur extraction. Nah, untuk fitur extraction sendiri itu akan menggunakan MP-image ini. Nah, kemudian di sini ada nih from tensorflow.keras.preprocessing.image. Nah, kemarin saya sudah riset untuk keras ini, dia itu sekarang menjadi satu dengan TensorFlow. Nah, jadi untuk pemanggilannya bisa tensorflow.keras.preprocessing.image itu bisa, atau menggunakan keras.preprocessing.image itu juga bisa. Nah, untuk fungsinya itu yang akan diimport adalah image data generator. Kemudian ada image to array, kemudian ada load image. Nah, di mana tiga fungsi ini akan digunakan untuk preprocessing si datanya. Nah, kemudian lanjut untuk scalar.matrix. Nah, untuk scalar.matrix ini itu kepanjangannya adalah scikit-learn. Nah, di mana dia itu digunakan untuk klasifikasi. Kemudian ada confusion matrix, itu nantinya akan digunakan di fitur extraction hingga proses klasifikasi seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke from keras preprocessing import image. Nah, selain menggunakan yang dari TensorFlow tadi, ini menggunakan dari keras preprocessingnya sendiri untuk image, untuk fungsi image-nya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah keras.callbacks. Nah, di sini terdapat fungsi reduce LR on plateau. Nah, untuk fungsi ini digunakan sebagai pereduksi dari learning rate-nya nanti pada saat training model. Nah, itu nanti pasti kadang ada yang namanya overfitting. Nah, itu akan digunakan pada saat si modelnya hampir overfitting. Nah, maka ada reduksi ini seperti itu. Kemudian saya jalankan saja. Oke, nah, maka sudah selesai, sudah diimport semua. Kemudian lanjut ke coding yang keempat. Nah, jadi di sini terdapat print os.listdir. Nah, yang di print itu adalah ini konten, kemudian drive, my drive, dataset, flowers. Nah, daisy. Sekarang ditambah daisy. Nah, daisy itu ada di dalam sini, maka tinggal panggil saja direktorinya /daisy. Nah, kemudian ini untuk array-nya. Nah, jadi untuk pemanggilan si list direktorinya itu
pembacaannya adalah array. Nah, jadi maka untuk pemanggilannya nanti juga harus berupa array seperti ini. Nah, sama di sini saya panggil di dalam dari sini gambar yang kedua, berarti pembacaan array dari 0. Nah, maka yang keluar adalah gambar ini. Nah, kita cek di sini di dalam dari sini. Nah, itu nantinya akan membaca si file ini jika menggunakan data array 1 seperti itu. Nah, kemudian ketika ini sudah datanya sudah keluar, maka kita masuk ke proses yang ini. Nah, tadi kan ini ya untuk datanya. Nah, kemudian di sini terdapat nih variabel img yang artinya image. IMG ini memanggil fungsi load image dari TensorFlow Keras Preprocessing. Nah, ini kemudian terdapat os.pad.join. Nah, di sini ini digunakan untuk menggabungkan dari pad-nya tadi. Nah, untuk pad-nya tadi, daripada kita manggil seperti ini dari konten kemudian sampai daisy, kita panggil traindir aja nih. Nah, traindir itu udah include dari konten sampai flower. Nah, jadi tinggal ini saja memanggil variabel ini, kemudian memanggil folder selanjutnya yang akan dipanggil. Nah, karena di sini saya menggunakan foto yang ini, maka langsung saja yang ini tadi ya. Langsung saja saya jalankan. Nah, maka sudah berhasil. Kemudian di sini ada plt.imshow. Nah, di mana si plot ini akan menampilkan visualisasi dari image-nya. Langsung saja dijalankan. Nah, untuk image-nya di gambar ini itu adalah image si bunga daisy ini. Nah, bagaimana kalau ini diganti menjadi 0? Nah, kemudian saya kopikan saja, saya taruh di sini. Oke, saya jalankan. Maka sudah berhasil visualisasi data. Nah, jadinya seperti ini untuk data yang ini. Nah, kemudian ketika visualisasi data sudah berhasil, maka kita masuk ke proses yang selanjutnya. Nah, di sini terdapat train data gen. Nah, untuk train data gen ini dia sudah masuk ke preprocessing seperti itu. Nah, jadi ketika ini tadi sudah dipanggil sudah bisa, maka masuk ke proses selanjutnya, yaitu terdapat proses rescaling, kemudian terdapat di sini rotation, kemudian ada horizontal flip, kemudian ada sharing. Nah, ada share range, kemudian ada fill mode. Nah, kemudian jika ini dijalankan, ya ini dimasukkan dulu, dimasukkan terlebih dahulu ke dalam sini. Oke. Nah, jadi setelah melalui proses rescaling, rotasi, horizontal flip, sharing, fill mode, dan validation split, dia itu akan untuk menampilkan datanya, sebenarnya untuk augmentasi data lebih tepatnya. Nah, jadi untuk augmentasi datanya dia harus menggunakan fungsi. Nah, di sini ada define generate plot pics yang parameternya itu adalah data gen dan original image. Nah, untuk augmentasi data, dia itu adalah proses di mana si data yang original itu sudah diubah, dan dia itu kalau untuk proses ini saya akan menggandakan menjadi 8 picture. Nah, jadi kemudian di sini untuk pemanggilannya dia itu ada original picture, kemudian di sini ada figure add subplots,
Nah, 3,3 dia itu adalah banyaknya data yang akan ditampilkan, maka sebanyak itulah datanya akan tercopy dan akan tersimpan. Nah, disimpannya di mana? Dia itu disimpannya ada di sini. Nah, ada dir augmented data. Kemudian di sini terdapat inisialisasi dari directory lagi. Nah, tetapi di sini terdapat folder baru yang namanya flowers preview. Nah, kemudian di sini ada nih try catch. Nah, try berarti dia itu harus dicek dulu nih. Nah, if the preview folder does not exist, maka create. Nah, jika foldernya tidak ada, maka create nih data make directory dir augmented data berdasarkan si ini tadi content drive, my drive, dataset dan folder baru yang namanya flowers preview. Nah, di sini kan masih belum ada karena belum dijalankan. Nah, jika masuk ke cache-nya, maka dia itu akan menghapus. Nah, akan menghapus sekalian yang ada di dalam si foldernya itu tadi, file-filenya itu akan terhapus semua. Nah, kemudian di sini ada inisialisasi I sama dengan O, kemudian ada endplot sama dengan 8. Nah, ada perulangan nih for batch in datagen.flow. Nah, untuk datagen sendiri itu adalah yang ini tadi udah dideklarasiin di atas. Nah, untuk flow-nya itu ada X yang berarti dia itu digunakan untuk image to array-nya. Jadi dia itu dikonversi dulu menjadi array. Nah, jadi untuk jika preprocessing data menggunakan TensorFlow ini memang agak rumit karena dia harus dikonversi ke array dulu, kemudian nantinya untuk penampilannya harus menggunakan fungsi ini. Nah, kemudian di sini ada orig image. Nah, untuk original image-nya itu nanti akan di bawah, dideklarasiin di bawah. Nah, kemudian langsung nih di sini terdapat batch size. Nah, untuk batch size sendiri digunakan untuk iterasi. Nah, berarti dia itu hanya melalui iterasi pertama saja. Nah, kemudian akan masuk ke save to dir. Nah, untuk save to dir-nya dia itu akan disimpan pada directory augmented data. Nah, untuk prefix-nya dia itu berupa picture dan formatnya yaitu .jpeg. Nah, kemudian di sini ada i plus sama dengan 1 artinya increment. Jika i lebih besar dari endplot, nah endplotnya 8 tadi, min 1, maka berhenti. Nah, jadi nantinya untuk ini ya, untuk pengkopiannya itu adalah 8 picture ditambah 1 original seperti itu. Nah, jadi totalnya nanti adalah ini 3 kali 3. Nah, kemudian ada nih di sini image-nya itu dideklarasikan sebagai load image dir augmented data. Nah, augmented data tadi kan udah di save nih. Nah, berarti dia memanggil semua file image yang ada di dalam directory augmented data. Nah, kemudian di sini ada image nm. Nah, artinya dia itu akan diputar lagi. Nah, maka di sini untuk selanjutnya terdapat fungsi imshow. Nah, yang dimana dia itu untuk menampilkan si gambarnya. Kemudian di sini ada i plus sama dengan 1. Nah, increment. Kemudian di sini ada plt.show, artinya dia itu akan ngeprint keseluruhan, akan mencetak visualisasi data keseluruhan. Nah, jadi langsung saja di sini saya jalankan dari sini. Nah, maka dia itu akan melewati proses rescaling, kemudian ada rotasi seperti itu. Yang pertama adalah rescale dulu deh. Saya jalankan, oke, berarti dia udah berhasil. Nah, yang tadinya di sini terdapat
folder dataset. Langsung saya, nah di sini masih belum ada nih folder flowers previewnya. Ketika dijalankan, masih diproses. Oke, dan saya refresh dulu, maka dia nantinya akan ada ketika si original image-nya ini dicetak. Seperti ini deh contohnya. Nah, jadi untuk original image-nya tadi itu adalah pemanggilan dari variabel image yang sudah kita deklarasikan di atas. Nah, di sini nih, yang artinya nanti akan muncul bunga ini yang sudah melalui proses rescaling dan validation split. Seperti itu. Nah, langsung saja. Nah, jadi dia nanti untuk pemanggilannya adalah 3x3 tadi. Nah, untuk data originalnya dia itu cuma satu ini. Nah, tetapi dia itu sudah diaugmentasi menjadi beberapa data dan totalnya ada 3x3, yaitu 9. Nah, ini di sini. Nah, sudah terdapat ya untuk folder flowers previewnya. Nah, di sini yang tersimpan adalah 8 file. Nah, dikarenakan yang satu ini sudah masuk di dalam folders flowers tadi. Nah, jadi dia itu tidak perlu dimasukkan ke dalam si flowers preview. Nah, kemudian ini masih rescaling. Kemudian jika ditambah rotasi, maka dia itu akan seperti ini nih. Untuk gambarnya akan berubah menjadi, nah seperti ini. Jadi dia itu agak miring gitu, agak dimiringin seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke horizontal flip, dimana yang ini nantinya augmentasi data itu akan memperkuat si model untuk training data. Jadi udah gambar, udah yang dari original dibolak-balik, kemudian di rotasi, kemudian di sharing, kemudian di flip. Nah, maka untuk datanya nanti, untuk mesinnya dia itu akan mudah untuk mengenalinya seperti itu pada saat klasifikasi. Nah, jadi di sini sudah ya untuk flipnya, horizontal flip sudah. Untuk originalnya seperti ini, dan ini sudah di horizontal flip, kemudian sudah di rotasi juga. Nah, kemudian kita masuk ke sharing. Nah, ini dan kita jalankan lagi di sini. Nah, maka akan menjadi seperti ini untuk sharingnya. Nah, kemudian di sini nih terdapat fill mode. Nah, untuk fill mode sendiri yaitu digunakan untuk melengkapi dari si gambarnya ketika sudah diputar agar tidak ada ruang kayak ini, kayak apa namanya, kotak-kotak itu. Jadi untuk yang tahu PNG, nah di belakangnya kan pasti ada kotak-kotak itu. Nah, itu akan ditutupi oleh si fill mode-nya ini. Nah, jadi di sini terdapat yang pertama ini ada rescale. Nah, rescale ini dimana dia itu bernilai 1, per 255, yang artinya di sini untuk nilai 255 itu sama dengan nilai 1, berarti 0 sampai 255, yang artinya dikonversikan menjadi 0 sampai 1 seperti itu. Nah, kemudian untuk range rotasinya dia itu akan diputar menjadi 20 derajat. Nah, kemudian di sini terdapat horizontal flip yang bernilai true. Tadi di sini juga udah ini ya, udah di flip juga ini. Nah, kemudian terdapat shear range. Nah, jadi untuk range-nya itu 0,2. Nah, kemudian di sini terdapat fill mode, di mana fill mode ini terdapat beberapa sih. Untuk mode yang ada nearest, kemudian terdapat kemarin itu masih banyak lagi. Dan untuk fill mode-nya sendiri untuk default dia menggunakan nearest. Jadi ketika tidak menggunakan fill mode, maka dia itu sudah pasti
field mode sendiri karena defaultnya seperti itu. Nah, di sini saya tambahkan biar nantinya tahu untuk field mode itu seperti apa, seperti itu. Nah, jadi mungkin untuk preprocessing data sudah selesai. Jadi sudah ada ini tadi rescaling, rotasi, horizontal flip, share range, kemudian ada field mode. Nah, kemudian di sini terdapat augmentasi data juga untuk menggandakan si citranya. Dan mungkin untuk preprocessing data sudah cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke fitur extraction. Nah, jadi mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.